ada di depan kalian. Sistem pencernaan pada manusia adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian. Organ pencernaan dimulai dari yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara garis besar, gigi memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Di dalam mulut kita, gigi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau biasa disebut dengan korona, leher gigi disebut dengan kolum, dan bagian akar gigi yang disebut dengan radix. Mahkota gigi atau puncak gigi ini masuk ke dalam bagian gigi dan yang paling luar. Nah, ini adalah anatomi dari bagian-bagian mulut. Rongga mulut dan bagiannya ada anak lidah, ada gigi geraham, ada bibir, ada gigi seri, ada amandel, dan ada lidah. Nah, ini. Yang nomor 2 adalah kerongkongan. Kerongkongan ini memiliki nama lain esofagus, yang merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh sobat. Kerongkongan itu dipakai untuk sebagai alat pencernaan, sedangkan tenggorokan untuk pesan. Nah, sekarang kita lihat anatomi kerongkongan dan bagian-bagiannya. Di sini ada faring, ada tenggorokan, kerongkongan, di mana dari kerongkongan ini melakukan relaksasi dan kontraksi sehingga makanan terdorong dari mulut menuju ke dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus, usus halus pada perut bagian atas. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran. Nah, kita lihat anatomi dari lambung dan bagian-bagiannya. Coba kita lihat, ada esophageal sphincter, pyloric sphincter, ada ruci, dan ada stomach. Nah, kita lihat anatomi dari lambung dan bagian-bagiannya. Coba kita lihat, ada esophageal sphincter. Nah, yang keempat adalah hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, ini adalah anatomi dari hati, pankreas, dan empedu. Di sini ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena adanya saluran-saluran yang menyatukan. Nah, ini adalah anatomi dari hati, pankreas, dan empedu. Di sini. Nah, yang kelima adalah usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter.
sekarang kita lihat anatomi usus halus dan bagian-bagiannya. Nah, ada 3 yang saya sebutkan di awal. Yang keenam adalah usus besar yang sering disebut dengan kolon. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Nah, ini kita bisa lihat anatomi dari usus besar dan bagian-bagiannya. Ada usus buntu, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan ada rektum. Nah, ini kita bisa lihat anatomi dari usus besar dan bagian-bagiannya. Ada usus buntu, rektum, dan anus. Makanan yang sudah menjadi feses itu akan ditampung sementara di rektum. Nah, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, secara keseluruhan kita akan melihat bagaimana organ sistem pencernaan di dalam tubuh kita, mulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, hati, pankreas, empedu, usus halus, usus besar, rektum, sampai ke anus. Nah, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian tentang sistem pencernaan pada manusia, silakan anak-anak ibu mengerjakan kelima soal yang ada di depan ini. Yang pertama, tuliskan organ yang menyusun sistem pencernaan. Yang kedua, jelaskan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Ketiga, tuliskan enzim yang berperan dalam proses pencernaan pada setiap organ. Keempat, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki empedu? Jelaskan. Yang terakhir, jelaskan kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, anak-anak ibu yakin kalian sudah paham tentang sistem pencernaan dan organ-organnya. Kita ketemu minggu depan membahas tentang bagaimana fungsi dari setiap organ itu bekerja. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak.